Sentuhan tangannya membuat tubuhku gemetar tanpa sadar. Aku, Sari, merasa seluruh sarafku berdentum saat Raka dengan cepat merangkulku erat. Suara lega yang sudah lama kutahan akhirnya meluncur dari bibirku. Saat getaran hangat menyebar ke seluruh tubuh, aku tanpa sadar memeluknya lebih dalam. Pukul 6 pagi, Raka sudah selesai cuci muka dan mengganti baju dengan setelan rapi. Rutinitas yang sudah dia jalani selama 30 tahun. Ia keluar ruang tamu sambil menyiapkan sarapan sederhana, menyalakan televisi, dan mendengarkan berita pagi yang sama setiap hari. Sambil menikmati berita ekonomi, pikirannya melayang pada pekerjaan bank hari ini. Hari ini pasti akan sibuk lagi, gumamnya pelan. Raka mengambil bahan dari kulkas membuat sarapan, 2 telur ceplok, nasi kemarin, dan sambal terasi. Kenangan lama tiba-tiba melintas ketika istrinya masih menyiapkan bekal makan siang tiap pagi. Waktu itu, hidup terasa begitu bahagia. Kini, dia tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, sekitar 20 meter persegi, cukup untuk seorang duda yang baru bercerai. Di dinding ruang tamunya tergantung foto dan piagam penghargaan sebagai kepala cabang bank. Meski masih aktif, semua pencapaian itu terasa hampa karena rumah ini kosong tanpa keluarga. Setelah makan, Raka mengenakan dasi dan melangkah keluar, menuju garasi bawah tanah sambil menyusun rencana hari yang penuh dengan 3 pertemuan klien dan rapat kebijakan baru dari kantor pusat. Selama perjalanan 30 menit ke kantor, ia memandang pemandangan kota yang berlalu dan mengingat kata-kata terakhir mantan istrinya 5 tahun lalu. Kamu cuma lihat aturan, tak pernah peduli perasaan. Kala itu aku tak mengerti, tapi sekarang aku mulai memahami maknanya. Halo, namaku Sari, umur 45 tahun. Kisah ini bermula dari keseharianku yang biasa sebagai seorang perempuan yang tiba-tiba terjebak dalam pusaran perasaan yang tak terduga di sebuah apartemen sederhana di pinggiran Jakarta. Apa yang akan terjadi setelah Hari itu, Sabtu pagi, aku bangun terlambat sekitar jam 8. Akhir pekan tanpa kerja membuat hatiku lebih ringan dari biasanya. Setelah mandi, aku keluar ke ruang tamu, menyiapkan kopi dan menatap keluar jendela. Suara riuh dari koridor tiba-tiba menyeruak ke telingaku. Aku melangkah ke pintu dan melihat tumpukan kardus pindahan di depan pintu tetangga sebelah. Rumah yang sudah kosong beberapa bulan akhirnya ada penghuni baru. Seorang pria dari jasa pindahan menyapaku dengan ramah. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu?" Aku hanya tersenyum dan membalas singkat. Rasa penasaran tentang siapa yang akan tinggal di sebelah ini mengendap di benakku, tapi aku memilih untuk tak terlalu ikut campur. Sepanjang siang, suara gesekan furnitur, paku yang dipalu, serta suara manusia memenuhi udara. Aku mencoba membaca di ruang tamu, tapi terusik oleh kebisingan itu. Namanya hari pindahan, sabar saja, kataku pada diriku sendiri. Namun, ada sedikit rasa senang karena adanya tetangga baru setelah lama sepi. Sore menjelang, truk pindahan akhirnya pergi, dan aku berharap keheningan akan segera datang. Tapi yang kudengar justru suara lain, suara aktivitas rumah tangga biasa seperti mencuci piring dan membersihkan lantai. Aku mulai merasa lega dan menyiapkan makan malam sederhana untuk diriku sendiri. Namun, sekitar jam 9 malam, suara dari rumah sebelah berubah. Awalnya kupikir itu suara televisi, tapi semakin kudengar, ternyata suara pria dan wanita bercampur. Aku duduk terpaku, tanpa sadar memutar volume TV ke bawah agar suara itu terdengar lebih jelas. Perempuan itu memiliki suara lembut, merdu, tapi ada kesan sedih yang tersirat. Lalu terdengar napas berat pria diikuti suara desahan. Tubuhku otomatis menegang, dan kenangan 3 tahun membujang kembali muncul. Momen-momen hangat bersama mantan suami dulu seakan terputar kembali di kepalaku. Aku berdiri dan mendekati jendela, mencoba menghindari suara itu, tapi tetap saja jelas terdengar. "Ini suara apa sebenarnya?" tanyaku dalam hati. Aku tahu menguping adalah salah,
tapi rasa penasaran dan kesepian membuatku sulit berpaling. Suara itu berlangsung hampir setengah jam. Aku berdiri di sudut ruang tamu dengan perasaan campur aduk, malu, geli, namun juga merasa hidup kembali. Saat suara itu berhenti, aku menghela napas panjang dan mandi dengan air dingin untuk menenangkan diri. Wajahku di cermin memperlihatkan ekspresi yang berbeda dari 3 tahun lalu. Aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya tetangga baru ini? Apakah suara-suara itu akan terdengar lagi besok malam? Namun, aku belum tahu bahwa suara itu hanyalah awal dari perubahan besar dalam hidupku yang selama ini monoton dan sepi. Aku, Sari, akan segera memasuki babak baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, suara-suara dari sebelah itu terus terdengar setiap malam sekitar jam 9. Aku selalu terjebak dalam perasaan yang campur aduk, antara rasa bersalah karena menguping, dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Aku merasa seolah-olah hidupku yang dulu mati mulai berdenyut lagi, sebuah kebangkitan yang membuatku terjaga dalam gelapnya malam. Suatu pagi saat bersiap-siap berangkat kerja, aku melihat sosok wanita di lorong apartemen. Dia sedang membungkuk merapikan tempat sampah plastik yang terpisah-pisah. Rambutnya panjang, diikat rapi, dan pakaiannya sederhana tapi rapi, seperti seorang pegawai toko atau karyawan kantoran. Umurnya sepertinya sekitar 40 tahunan, mungkin sebaya denganku. Saat aku melangkah mendekat, dia menoleh dan tersenyum hangat. "Selamat pagi, saya Sari, tetangga sebelah. Senang bertemu dengan Anda," sapaku perlahan. Dia membalas dengan senyum yang sama cerahnya. "Halo, saya Dewi. Baru pindah beberapa minggu ini. Maaf kalau suara pindahan kemarin mengganggu." Hatiku langsung berdebar. Suara yang selama ini kupikir hanya datang dari rumah kosong ternyata milik wanita yang kini berdiri di depanku. Aku hampir tidak percaya bahwa suara lembut dan sedikit sendu yang kudengar malam-malam itu adalah miliknya. "Tidak apa-apa, saya juga mengerti. Pindahan memang ribet," jawabku sambil tersenyum kikuk. Aku berusaha menutupi perasaanku yang semakin penasaran pada wanita ini. Sepanjang hari itu, bayangannya terus menghantui pikiranku. Senyumannya yang tulus, suaranya yang merdu, semuanya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku mulai berharap bisa bertemu dengannya lagi, walau hanya sekedar untuk menyapa. Namun, aku juga tahu ada batas yang harus kuhormati. Aku duduk di meja kerjaku, tapi pikiranku berat oleh sosok Dewi. Rasanya seperti ada magnet yang menarikku padanya, sesuatu yang tak pernah kurasakan dalam bertahun-tahun. Hari itu aku belajar bahwa kehidupan yang kusangka akan hening dan biasa saja, ternyata menyimpan kejutan yang membuatku kembali merasakan gairah dan harapan. Aku tak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tapi satu hal yang pasti, kehadiran Dewi telah mengubah duniamu, membuatku terjerat dalam kisah yang belum. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa kedatangan Dewi membawa warna baru dalam hari-hariku yang selama ini monoton. Meskipun aku berusaha bersikap biasa saja, hatiku selalu berdegup kencang setiap kali kami bertemu di lorong atau di depan lift. Senyumnya yang hangat dan tatapan matanya yang lembut seolah mengandung cerita yang sama-sama kami simpan rapat-rapat. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu membaca buku, terdengar suara bel pintu. Hatiku langsung berdebar lebih cepat. Aku membuka pintu dan ternyata Dewi berdiri membawa sebuah kotak kecil. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, "Sari, aku membuat beberapa kue tradisional. Aku pikir mungkin kamu mau mencobanya." Aku terkejut dan merasa tersentuh. "Terima kasih, Dewi. Kamu tidak harus repot-repot," jawabku sambil menerima kotak itu. Kotak itu berisi kue lapis dan onde-onde, kenangan manis masa kecil yang selalu membuatku merasa hangat. Kami duduk bersama di ruang tamu, sambil menikmati cemilan itu dan berbicara tentang kehidupan. Dewi bercerita tentang perceraiannya yang berat dan bagaimana ia mencoba membangun kembali hidupnya.
Aku pun membuka sedikit tentang masa laluku, tentang perasaan kesepian yang menggerogoti selama bertahun-tahun. Percakapan kami mengalir begitu saja, tanpa rasa canggung atau takut. Ada rasa kehangatan yang tumbuh di antara kami, seperti dua jiwa yang saling mengerti dan mengisi kekosongan satu sama lain. Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar tetangga. Ada ketertarikan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika malam mulai turun, Dewi berdiri untuk pamit pulang. Namun sebelum pergi, dia menatapku lama dan berkata, "Sari, aku merasa kita mungkin bisa saling membantu melewati masa sulit ini." Aku mengangguk, hatiku penuh harapan dan sedikit takut. Aku juga merasa begitu, Dewi. Malam itu aku terbaring di tempat tidur, memikirkan pertemuan kami. Apakah ini awal dari sesuatu yang baru? Atau hanya ilusi yang akan segera hilang? Perasaan campur aduk yang memenuhi hatiku membuatku sulit tidur. Tapi aku tahu satu hal pasti, hidupku tak akan sama lagi setelah bertemu Dewi. Ada kisah yang belum selesai di antara kami, dan aku... Beberapa hari berlalu sejak pertemuan kami yang hangat itu. Aku mulai merasa ada energi baru yang mengalir dalam hidupku. Setiap kali aku melewati pintu apartemen Dewi, aku berharap bisa bertemu dan berbicara lagi dengannya. Namun, entah kenapa, beberapa hari terakhir ini, suasana di sebelah rumah menjadi sangat sunyi. Suara aktivitas yang dulu terdengar jelas kini menghilang begitu saja. Hari Senin sore, aku baru saja selesai dengan rutinitas latihan ringan di garasi bawah tanah. Saat hendak naik ke lantai apartemen, aku melihat Dewi duduk di tangga dengan wajah yang tampak lelah dan muram, memegang kantong belanjaan yang cukup berat. Aku segera menghampirinya. "Dewi, boleh aku bantu?" tanyaku dengan suara lembut. Dia menoleh dan tersenyum samar, tapi ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan di matanya. "Terima kasih, Sari. Aku sebenarnya merasa lelah sekali akhir-akhir ini," katanya pelan. Aku mengangkat satu kantong belanjaan dan kami berjalan berdampingan menuju lift. Di perjalanan, aku berusaha mengajak bicara, tapi Dewi hanya menjawab singkat dan tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sesampainya di depan pintu apartemennya, aku berkata, "Kalau kamu butuh teman bicara atau bantuan, aku selalu ada di sini, ya." Dewi mengangguk dan sedikit tersenyum, lalu menutup pintu dengan perlahan. Aku berdiri di depan pintu itu, merasa campur aduk antara khawatir dan ingin lebih dekat dengannya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa suasana hati Dewi berubah begitu drastis? Malam itu aku terjaga lama, memikirkan segala kemungkinan. Dapatkah aku menjadi sandaran yang dia butuhkan? Ataukah aku hanya akan menjadi bayangan lain dalam kehidupan yang penuh luka? Hati kecilku berteriak ingin melakukan sesuatu, tapi aku juga takut melangkah terlalu jauh. Kisah kami seolah berada di persimpangan jalan, penuh ketidakpastian dan harapan yang berserakan. Aku, Sari, tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan ada sesuatu yang sangat besar menanti di balik pintu sunyi itu. Akankah aku mampu menembus dinding kesedihan yang membungkus Dewi? Waktu akan menjawab, tapi aku sudah siap menghadapi apapun yang datang. Waktu terus berjalan, dan aku mulai memperhatikan perubahan yang semakin nyata pada Dewi. Tubuhnya yang dulu tampak segar kini terlihat semakin kurus, wajahnya yang biasanya cerah berubah menjadi kusam dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Setiap kali kami bertemu di lorong atau di depan lift, ia tersenyum, tapi aku tahu itu hanya senyum paksa yang berusaha menyembunyikan beban berat di hatinya. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Kupikir itu tetangga lain, tapi saat membuka pintu, aku terkejut melihat Dewi berdiri dengan mata sembab dan wajah yang tampak sangat lelah. "Boleh aku masuk, Sari?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk cepat dan mempersilakannya masuk. Kami duduk di ruang tamu, dan tanpa banyak basa-basi,
Dewi mulai bercerita tentang masalah yang selama ini ia pendam. Suaminya ternyata telah pergi meninggalkannya setelah bertahun-tahun menikah, dan selama setahun terakhir ia harus menghadapi pengkhianatan itu sendirian. Aku pikir aku bisa kuat, tapi semakin hari aku merasa semakin hancur, ucapnya sambil meneteskan air mata. Hatiku remuk mendengar pengakuannya. Aku ingin memeluknya, memberinya kekuatan, tapi aku merasa kata-kata tak cukup untuk menghapus semua luka yang ia tanggung. Dewi, kamu tidak sendiri. Aku di sini untukmu, kataku dengan suara serak. Malam itu, kami duduk berdampingan, berbagi cerita dan air mata. Ada kehangatan yang tumbuh di antara kami, sebuah ikatan yang lebih dari sekadar tetangga. Aku merasakan betapa kami saling mengisi kekosongan yang selama ini membelenggu hati. Namun, di balik kehangatan itu, ada getar kegelisahan yang tak bisa kuabaikan. Aku tahu, perasaan ini bukan sekadar persahabatan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menantang batasan dan ketakutan kami selama ini. Ketika malam semakin larut, aku menyadari bahwa pertemuan ini adalah titik balik dalam hidupku. Aku dan Dewi sudah tak bisa lagi kembali ke kehidupan lama yang sepi dan penuh luka. Sebuah kisah baru sedang menanti kami, dan aku tak tahu apakah aku siap, tapi... Malam itu, setelah Dewi pulang, aku duduk termenung di sofa ruang tamu. Suara jam berdetak di dinding terasa begitu nyaring, mengisi ruang kosong yang tiba-tiba menjadi penuh dengan perasaan yang rumit. Aku merasakan kehangatan dari perbincangan kami tadi, namun di balik itu ada keraguan dan ketakutan yang menyelinap pelan. Aku teringat bagaimana 3 tahun terakhir aku menjalani hidup sendiri, menjaga jarak dari perasaan yang bisa menyakitkan. Namun kini, Dewi hadir seperti angin segar yang membangunkan segala sesuatu yang dulu terkubur dalam-dalam. Tubuhku terasa hangat, jantung berdetak lebih cepat, dan aku sadar bahwa aku mulai menginginkan lebih dari sekadar persahabatan. Besoknya, aku sengaja lewat di depan pintu apartemen Dewi beberapa kali berharap bisa bertemu lagi. Saat akhirnya kami bertemu di lorong, aku menyapa dengan suara lembut, "Dewi, bagaimana kabarmu hari ini?" Dia tersenyum tipis, tapi ada cahaya baru di matanya yang membuat hatiku bergetar. Hari demi hari, kami semakin dekat. Setiap percakapan, setiap tatapan, membawa kami ke dunia yang berbeda. Dunia di mana kesepian tak lagi menguasai. Aku mulai memperhatikan detail kecil tentang dirinya. Cara rambutnya terurai lembut, bagaimana ia melipat tangannya saat berbicara, dan senyumnya yang mampu mencairkan dingin hati. Suatu sore, saat kami duduk bersama di balkon, aku memberanikan diri untuk menggenggam tangannya. Tangan yang dingin itu perlahan menghangat di genggamanku, dan aku merasakan getaran yang sama kuat dengan yang kurasakan saat pertama kali mendengar suaranya lewat dinding. "Kamu tahu, Sari," katanya pelan, "aku merasa hidupku mulai berubah sejak bertemu denganmu." Aku menatap matanya, penuh harap dan sedikit takut. "Aku juga, Dewi." Di balik keindahan momen itu, aku tahu kita berdua membawa luka yang dalam, ketakutan akan masa lalu yang mungkin menghantui. Namun di tengah ketidakpastian itu, ada satu hal yang pasti. Kami tidak ingin lagi berjalan sendiri. Kami ingin bersama menghadapi dunia dengan segala kekuatan yang kami miliki. Malam itu, saat aku menatap langit gelap dari jendela, aku tahu hidupku telah memasuki babak baru yang penuh dengan harapan dan tantangan. Cerita kami baru saja dimulai, dan aku siap menjalani setiap detiknya dengan hati terbuka dan jiwa yang penuh keberanian. Hari-hari berikutnya, aku dan Dewi semakin sering menghabiskan waktu bersama. Kami mulai berbagi cerita, tawa, bahkan kesedihan yang selama ini kami pendam sendiri. Setiap pertemuan terasa seperti oase di tengah padang gurun kehidupan yang kering dan sepi. Namun, di balik kehangatan itu, aku mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda pada diriku. Suatu sore, saat kami duduk berdua di ruang tamuku, aku memperhatikan cara Dewi menatapku dengan mata yang penuh arti. Pakaiannya sederhana, tapi rapi. Blus putih yang membalut tubuh rampingnya dan rok panjang berwarna pastel membuatnya terlihat anggun dan lembut.
Rambutnya yang terikat longgar menambah kesan natural dan hangat. Ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat hatiku bergetar, membangkitkan rasa yang sudah lama terkubur. "Terkadang aku merasa takut, Sari," katanya lirih, menatap ke arah jendela. "Takut kalau semua ini hanya ilusi, dan aku akan kembali ke kesendirian yang dulu." Aku menggenggam tangannya, merasakan kehangatan yang mengalir dari kulitnya. "Aku juga merasa takut, Dewi, tapi aku percaya kita bisa melewati ini bersama." Kami terdiam sejenak, menikmati keheningan yang penuh makna. Aku tahu, di balik keraguan itu, ada sebuah harapan besar yang mulai tumbuh. Harapan akan sebuah masa depan yang berbeda, yang penuh kehangatan dan cinta, meskipun tak harus selalu sempurna. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada kegembiraan yang tak bisa kujelaskan, tapi juga ada ketegangan yang menyelimuti hatiku. Aku bertanya-tanya, apakah kami sudah siap untuk membuka lembaran baru? Apakah luka lama akan benar-benar sembuh? Namun, satu hal yang aku yakini, aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini, kesempatan untuk mencintai dan dicintai kembali. Dan aku yakin Dewi pun merasakan hal yang sama. Cerita kami belum usai, dan aku tahu perjalanan ini akan membawa kami ke tempat yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Aku siap, dan hatiku terbuka untuk segala kemungkinan yang akan datang. Waktu terus berjalan, dan hubungan kami semakin dalam tanpa harus terburu-buru. Aku dan Dewi memilih untuk menikmati setiap momen yang ada, saling mendukung tanpa harus memaksakan apapun. Namun, ada satu hal yang tak bisa aku abaikan, perasaan rindu yang semakin menguat setiap kali kami berpisah. Suatu sore ketika cuaca Jakarta sedang cerah dan angin sepoi-sepoi menggoyang dedaunan di halaman apartemen, Dewi datang ke rumahku membawa sebuket bunga melati segar. Dia mengenakan blaus biru muda yang halus dengan celana panjang krem yang membuatnya terlihat sederhana namun elegan. Rambutnya dibiarkan tergerai, sedikit bergelombang, menambah keanggunan alami yang selalu membuatku terpana. "Aku membawa ini untukmu, Sari," katanya sambil tersenyum lembut, menyodorkan bunga itu di tanganku. Aku memegang bunga itu dengan hati berdebar, merasakan aroma manis yang mengingatkanku pada kenangan masa kecil. "Terima kasih, Dewi, kamu selalu tahu bagaimana membuat aku tersenyum." Kami duduk bersama di teras, menikmati segelas teh hangat sambil berbicara tentang kehidupan dan impian yang belum terwujud. Ada keheningan nyaman di antara kami, yang tak perlu diisi dengan kata-kata. Aku menyadari betapa berharganya kehadiran Dewi dalam hidupku, sebuah cahaya yang mampu menembus gelapnya masa lalu. Namun di balik kebahagiaan itu aku tahu kami harus tetap berhati-hati. Luka lama masih mengintai, dan dunia luar seringkali tidak ramah bagi orang-orang seperti kami, yang mencoba memulai kembali di usia yang tak lagi muda. Tapi aku yakin, selama kami saling menjaga dan percaya, kami mampu melewati semua tantangan. Ketika malam mulai menyelimuti kota, aku memandang wajah Dewi yang bersinar lembut diterangi lampu kamar. Hatiku penuh dengan harapan dan keberanian untuk melangkah maju. Ini bukan sekadar kisah cinta biasa, ini adalah perjalanan dua jiwa yang berani membuka kembali pintu hati, menantang waktu dan luka demi sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tahu, cerita kami masih panjang dan penuh teka-teki, tapi aku siap menjalani setiap langkahnya bersama Dewi, karena cinta di usia ini bukan hanya tentang gairah. Hari-hari semakin hangat dan penuh warna sejak kehadiran Dewi. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan ringan, seolah ada sesuatu yang baru menghiasi hidupku. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku tak bisa menepis rasa penasaran yang terus menggelitik tentang masa lalu Dewi, tentang luka yang tersembunyi di balik senyum manisnya. Suatu sore, ketika kami duduk di ruang tamuku yang sederhana, Dewi mengenakan blus berwarna krem dengan motif bunga kecil, dipadukan dengan celana panjang hitam yang rapi. Rambutnya dibiarkan terurai, tampak lembut menyapu pundaknya yang ramping. Aku menatap matanya yang teduh dan berkata pelan, "Dewi, aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Tentang apa yang kamu lewati selama ini." Dia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara yang bergetar. "Sari, aku sudah mengalami banyak hal yang sulit.
perpisahan, pengkhianatan, dan rasa kesepian yang dalam. Tapi aku selalu berusaha bangkit, meskipun kadang aku merasa rapuh. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba memberikan kekuatan tanpa harus mengucapkan kata-kata. Cerita Dewi membuka mataku tentang betapa kuatnya perempuan yang ada di hadapanku. Meski terluka, dia tetap berdiri tegak, berjuang untuk hidup yang lebih baik. Aku merasa bangga dan terinspirasi, sekaligus semakin jatuh cinta pada sosoknya yang penuh ketulusan. Setelah malam itu, aku dan Dewi semakin dekat. Kami belajar menerima masa lalu masing-masing tanpa menghakimi, dan mulai membangun harapan untuk masa depan bersama. Namun, aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ada bayang-bayang ketakutan dan keraguan yang kadang muncul, menguji seberapa besar kami siap mempercayai dan membuka hati. Malam itu, aku duduk di jendela apartemen sambil memandang bintang-bintang yang berkelip. Aku bertekad, apapun yang terjadi, aku akan berdiri di samping Dewi, menjadi pelabuhan aman tempat dia bisa berlabuh. Karena cinta kami bukan sekadar kebetulan, tapi sebuah anugerah yang layak diperjuangkan, walau harus melewati badai. Cerita kami belum selesai, dan aku yakin bab berikutnya akan membawa kejutan yang tak kalah mendebarkan. Aku menunggu dengan sabar, siap menghadapi segala yang akan datang bersama Dewi, wanita yang telah menghidupkan kembali harapanku.